Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita tetap sehat, kuat dan bersuka cita meskipun kita sedang menghadapi hal-hal yang berat dan tantangan-tantangan yang berat. Kita akan mempelajari firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang bisa kami nikmati hingga hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami hari ini untuk menyembah Allah dan meninggikan nama-Mu. Dan terima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau membuka pikiran kami dan hati kami, agar kami memahami maksud Allah dan melakukannya. Hamba yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, tolong mampukan dan pakailah semua yang hamba punya sebagai alat kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Saudara, minggu lalu Pak Bintang sudah berkhotbah dan kita sudah mendengarkannya berkaitan dengan firman Tuhan. Pentingnya firman Tuhan. Bagaimana kita punya relasi dengan Allah melalui firman Tuhan. Hari ini masih ada hubungan dengan firman Tuhan juga. Dengan judul, apakah firman Tuhan adalah seleraku? Bapak Saudara, banyak orang yang berkata bahwa dia adalah Kristen, tapi kita tidak tahu bagaimana hubungan dengan Tuhan. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada 4 hal yang kita perlu mengerti dalam hidup sebagai orang Kristen. Ini adalah dasar yang perlu kita pahami. 4 hal itu adalah, yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah bersekutu. Yang keempat adalah bersaksi. Firman Tuhan dan doa adalah hubungan kita dengan Allah. Dan kesaksian dan persekutuan itu hubungan kita dengan sesama. 4 hal ini biasanya kita kenal dengan sebuah istilah roda kehidupan murid Yesus. Di dalam roda itu ada 4 jari-jari. Itulah keempatnya. Waktu kita di dalam kehidupan ini sedang melakukan perjalanan, karena sebenarnya kehidupan kita digambarkan sebagai sebuah perjalanan, saudara. Di dalam sebuah perjalanan kita menggambarkan bahwa langkah kita ini seperti roda yang menuju kepada sebuah tujuan. Kalau kita tidak menjaga agar jari-jari ini seimbang, tetap sama, kita akan ada masalah di tengah perjalanan nanti. Dan mungkin juga bukan hanya masalah saja, mungkin kita bisa tidak sampai kepada tujuan karena semakin buruk keadaannya. Jadi ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar bagi kehidupan orang percaya. Berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Kita melakukan firman Tuhan itu adalah perintah, betul. Waktu ada pertanyaan kepada kita, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Ya, saya mengasihi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Ya, saya sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kita sudah mentaati semua firman Tuhan? Apakah kita mentaati semua firman Tuhan? Ini jawaban yang susah. Mengapa? Karena kita menyadari kita ada kelemahan di situ. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita harus menuruti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat yang ke-21a berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Jadi Bapak Saudara, standar kita sebagai orang percaya berdasarkan ayat-ayat ini adalah melakukan segala perintah Tuhan. Ini sejalan dengan Matius 28 ayat 19. Kita harus mengajar orang yang kita jangkau untuk mentaati semua yang telah diperintahkan Yesus. Jadi tugas kita kalau dirangkum dalam satu kalimat, kita mentaati semua perintah Allah. Namun kita sadar, saudara, kita menemukan banyak kegagalan di dalam kehidupan orang Kristen. Chuck Colson berkata, gereja itu bertumbuh sampai 3.000 mil, tapi kedalamannya hanya 1 inci. Gereja berkembang dengan begitu pesat,
tapi kedalamannya hanya 2,5 cm. Seberapa dalam kita memahami firman Allah? Dalamnya hanya 1 inci. Berapa dalam doa kita? 1 inci. Berapa dalam persekutuan kita? 1 inci. Berapa taat kita memberitakan Injil? 1 inci. Artinya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama dangkal. Sangat dangkal. Bahkan Chuck Colson menggambarkan kehidupan orang-orang percaya seperti bayi. Bapak saudara, dalam kehidupannya bayi ada masalah dengan makanan. Dia tidak bisa, di tahap awal dia tidak bisa makan apa saja. Harus ASI eksklusif dan lain sebagainya. Harus ada makanan pendamping kemudian. Tapi dalam perkembangannya bayi bertumbuh dan pilih-pilih makanan. Dia hanya makan apa yang dia suka, apa yang cocok di lidahnya. Tidak hanya bayi, orang dewasa juga sebetulnya ada masalah dengan itu ya. Saya juga nggak semua makanan saya bisa makan, tapi kayak pilih-pilih gitu. Namun yang jadi masalah adalah kebiasaan ini juga kita bawa dalam kehidupan rohani. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah makanan yang bernutrisi bagi rohani kita, roh kita. Namun kita memilih-milih apa yang cocok bagi saya, apa yang enak bagi saya, apakah yang sesuai dengan selera saya. Kita memilih-milih. Bahkan sering kali kita menemukan orang-orang Kristen yang seleranya sangat rendah terhadap firman Tuhan. Padahal firman Allah adalah satu-satunya asupan gizi bagi rohani kita, roh kita. Lantas apa yang terjadi ketika kita mengabaikannya? Kalau secara fisik, kalau kita tidak makan makanan yang sehat, kita akan gampang sakit. Imunitas tubuh kita turun dan kita gampang sakit. Atau kita makan yang enak-enak saja menurut lidah kita. Dan mungkin itu tidak sehat, jadinya obesitas. Ada keterbatasan yang kita hadapi karena itu. Yang jelas mendatangkan sesuatu yang tidak baik karena kita tidak memakan yang sehat. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak menikmati itu, tidak memakan itu, kita ada masalah dengan kehidupan rohani kita. Tidak hanya tentang pertumbuhan, tapi tentang hal-hal lain juga. Dampak yang muncul ketika kita tidak membaca firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ada 3 hal. Saya membaginya kepada 3 hal. Masih banyak contoh lain tapi hanya 3 ini yang saya akan bahas. Yang pertama, dampaknya adalah kita sulit paham kehendak Allah. Bapak saudara, kebiasaan kita makan makanan yang enak atau terbiasa dengan suatu makanan tertentu membuat kita sulit menerima bahwa makanan lain adalah makanan yang kandungannya sama. Contohnya ya, kita orang Indonesia biasa makan nasi. Kalau tidak makan nasi rasanya belum makan. Suatu waktu saya pernah berbicara dengan seorang pemuda dulu waktu dia masih muda, waktu saya juga masih muda. Kami pernah makan pizza. Untuk pertama-tama kali dulu kami seperti orang desa, pertama kali makan pizza. Tapi kami makan beberapa potong pizza yang besar. Tapi setelah makan pizza itu kami merasa, belum kenyang. Kami butuh nasi. Mana nasi? Kita beranggapan bahwa kalau kita tidak makan nasi, kita belum makan. Tidak ada kepuasan tertentu. Nah, barangkali ini sebuah contoh juga yang kita bawa dalam hal rohani. Bapak Ibu Saudara, di masa lalu mungkin kita pernah menerima sebuah ajaran. Kita memegang itu dengan kuat. Kita memegang paham itu, doktrin itu. Dan kita menganggap bahwa itu sebuah kebenaran yang mutlak. Kita tidak pernah bertanya, mengkritisi itu atau mencari tahu sumber lain. Kita menganggap itu sebuah hal yang final. Bapak Ibu Saudara, firman Allah memang tidak berubah. Tapi doktrin-doktrin itu bisa berubah tergantung bagaimana seseorang menggalinya. Dan kita perlu juga mengakui bahwa ada orang yang menggali dengan kurang bijaksana atau dengan cara yang salah, sehingga tidak menghasilkan atau tidak mengeluarkan kebenaran dari
firman Tuhan itu. Sehingga itu kita pegang sebagai sebuah paham yang kita bawa. Kemudian datang ajaran yang dari firman Tuhan juga kita tolak karena kita bilang, no, kami sudah biasa, kami sudah punya pemahaman ini. Apa yang terjadi? Dari firman Tuhan yang menghendaki kita berubah sesuai dengan kehendak Allah, kita memilih memegang ajaran lama dan berpikir bahwa ini yang benar. Kita sulit paham kehendak Allah karena kita menganggap kita sudah pegang kebenaran. Bapak Saudara, Allah memang menerima kita apa adanya, tapi Ia tidak menerima kita tetap apa adanya. Dia mau kita bertumbuh dan berkembang. Pemahaman masa lalu harus terus diuji. Apakah itu benar? Apakah tidak? Dan kita puji Tuhan karena secara pribadi kita bisa belajar firman Tuhan. Bagaimana kalau kita bingung dengan firman Tuhan? Baca berulang-ulang. Atau harus baca Alkitab dari versi terjemahan yang lain. Menolong kita untuk paham apakah yang saya pegang selama ini benar atau tidak. Kalau tidak, kita harus siap berubah. Tapi kalau kita tidak siap berubah, konsekuensinya kita tidak paham kehendak Allah. Itu yang pertama, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita akan sulit paham kehendak Allah. Yang kedua, kita akan tersesat. Lama-lama kita akan tersesat. Bapak Saudara tahu bagaimana ilmu seseorang memanah? Dia harus memperhitungkan angin juga. Tidak hanya tetap tepat sasaran, tapi juga harus mempertimbangkan angin yang bertiup dan harus menggunakan momentum itu untuk menembakkan anak panah sampai di sana, tepat pada tempatnya. Tidak mudah. Kalau itu tidak pas, dia akan melenceng. Kita tidak bisa melihat dengan jelas kemana kita harus melangkah, kita akan melenceng, menyimpang. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Di dalam Mazmur 19 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengingat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan yang gelap melintasi hutan belantara. Firman Allah adalah pelita yang menerangi jalan itu. Firman Allah digambarkan sebagai pelita yang cahayanya kecil, berbeda dengan lampu Petromax atau sekarang listrik yang besar-besar. Kecil. Apa artinya? Itu berarti firman itu harus dekat dengan kita. Dia akan menerangi setiap langkah kita. Jadi di dalamnya kita harus ada iman. Kalau cahaya ini, pelita ini kita tinggalkan jauh di belakang kita, dan kita berjalan ke depan meninggalkan cahaya itu, pasti kita akan berjalan ke tempat yang salah. Jadi kalau kita tidak paham firman Tuhan, tidak belajar firman Tuhan, itu berarti kita sedang meninggalkan pelita kita. Tidak ada yang bisa menerangi jalan kita, sehingga kita akan menuju pada tempat yang salah. Betapa pentingnya firman Allah yang menunjukkan, yang menerangi jalan kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita sulit paham tentang kehendak Allah. Yang kedua, kita akan tersesat, lambat laun kalau kita jauh dari firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak kokoh. Bapak Saudara, hubungan kita yang tidak dalam dengan Tuhan digambarkan dengan beberapa hal. Ada analogi. Yang pertama itu adalah pohon yang akarnya pendek. Waktu angin datang, pohon ini bukan patah, tapi tercabut. Kemudian dia akan kering dan mati. Analogi yang berikutnya adalah rumah yang fondasinya rapuh, atau bahkan mungkin pakai fondasi pasir, seperti Matius 7 ayat yang ke-27. Rapuh, gampang hancur. Jadi kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan dan kita tidak melakukannya, kita gampang hancur. Kita gampang hancur. Dalam kondisi sekarang, contohnya, kita banyak
menghadapi hal-hal berat. Saudara. Saya mengakui itu juga. Kami sekeluarga bergumul juga. Kami punya orang tua bergumul juga. Tidak mudah memang. Tapi di saat ini Allah ingin melihat seberapa kuat fondasi itu. Itu hanya bisa kita dapat kalau kita berpengalaman dengan firman Tuhan. Kita mempelajarinya, kita melakukannya. Kalau kita tidak membacanya, bagaimana kita bisa melakukannya? Orang ada yang membaca tapi tidak melakukan juga. Tidak ada hasil. Dampak buruk menimpa hidup kita. Lalu kita akan tetap seperti ini? Tentu tidak. Harapannya melalui firman Tuhan ini, kita memposisikan firman Allah di tempat yang tinggi. Kita harus mentaatinya. Waktu kecil kita sudah diajar baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Setiap hari kita harus ada hubungan dengan Tuhan. Tanpa itu kita akan kesulitan berjalan menuju tujuan yang Allah sudah siapkan. Jadi demikian firman Tuhan ini. Saya akan menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, makanan yang bergizi bagi rohani kita, roh kita adalah firman Tuhan. Semuanya jangan pilih-pilih dan taati itu. Yang kedua, firman Tuhan itu adalah senjata atau alat yang kita pakai dalam menempuh perjalanan ini. Tanpa dia kita akan mengalami kesesatan. Firman Tuhan adalah landasan yang kokoh. Biarlah hidup kita dibangun di atas. Karena tanpa firman Tuhan kita akan rapuh. Sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Saya masih berjuang, saudara. Sama seperti saudara juga. Kita sama-sama berjuang. Untuk itu, saya mengharapkan kita semua berkomitmen untuk ada hubungan dengan Allah melalui firman Tuhan. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya cara tertentu untuk menggali firman Tuhan atau mempelajari firman Tuhan, mohon di-share di grup WhatsApp agar kita saling berbagi. Dan juga kalau ada pengalaman-pengalaman bagaimana kita mentaatinya, kita bisa share di grup agar satu dengan yang lain kita saling menguatkan. Dan barangkali cara-cara yang kita pakai bisa menolong orang lain juga berpengalaman dengan Allah. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa dia kita menuju pada kebinasaan. Untuk itu mari nikmati hubungan dengan Allah melalui firman-Nya dan taati semua firman itu sebagai tanda bahwa kita mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami diizinkan belajar firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan agar kami menjadi peka akan setiap firman-Mu. Kami bahkan menjadi taat melakukan segala firman-Mu. Hati kami, daging kami cenderung dikuasai oleh dunia ini. Tapi kami memohon, biarlah Roh Kudus memampukan kami menjadi hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara. Namun hamba percaya bahwa Roh Kudus semua akan menolong kami, mengingatkan setiap tanggung jawab kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.